Halo Bray, kembali lagi di Gaptek News. Seperti biasa, setiap minggunya gue akan meng-highlight beberapa berita yang menurut gue menarik, tapi nggak tahu kalau menurut lo. Gaptek News kali ini masih didominasi oleh informasi-informasi yang dikabarkan oleh AMD. Dan kali ini gue mendapatkan informasi bocoran mengenai AMD Ryzen 3 yang udah kalian tanyain terus-terusan. Di sini dikatakan bahwa Ryzen 3 nggak cuma ditargetkan untuk home theater PC, tapi juga akan menjadi impressive CPU budget untuk gaming PC. Kabarnya AMD memutuskan kalau Ryzen 3 nanti akan hadir tanpa SMT atau hyperthreading-nya. Semua line up-nya akan memiliki 4 core dan 4 thread. Kita bisa asumsikan bahwa Ryzen 3 ini menggunakan core yang sama dengan Ryzen 5, akan tetapi nggak ada hyperthreading di dalamnya. Yang bisa diperkirakan performanya 3/4 atau 1/2 dari line up Ryzen 5. Prediksi harganya sendiri, AMD Ryzen 3 ini dikabarkan akan start dari $129, yang menandakan bahwa harga tersebut memang sepertinya akan head to head dengan Core i3 6100 atau Core i3 7100. Akan tetapi di bocoran benchmark ini disitu dikatakan bahwa Ryzen 3 1200 punya skor tipis di bawah Core i5 3570K dan di atas tipis dari AMD FX 6300. Kalau ngelihat skornya, gue cukup yakin bahwa Ryzen 3 ini emang akan head to head dengan seri Core i3 6100 atau 7100 yang punya kemampuan single core yang kencang meskipun masih dual core, akan tetapi terbantu karena hyperthread-nya. Sementara Ryzen 3 itu masih menggunakan IPC yang sama dengan single core yang bisa dibilang nggak begitu kencang-kencang banget, tapi jadi sedikit kebantu kinerjanya karena jumlah core-nya yang ada 4. AMD tiba-tiba mengumumkan sebuah prosesor terbaru yaitu AMD Ryzen Pro. CPU ini sebenarnya masih tetap kelas desktop, namun diperuntukkan untuk workstation pada suatu corporate yang memerlukan keamanan yang kuat. Dan AMD menawarkan kalau mereka punya CPU yang tingkatan security-nya sangat kuat. Karena akses data CPU ini udah menggunakan AES 128-bit encryption engine, AMD Secure Technology dan FTPM 2.0, juga Windows 10 Security. Untuk line up-nya sendiri sebenarnya masih 11-12 dengan Ryzen Non Pro. Jadi bisa gue bilang ini bukan opsi yang tepat kalau kalian berpikir bahwa Ryzen Pro adalah next gen dari Ryzen sebelumnya. Yang membedakan paling kelihatan ya cuma dash-nya yang udah di-enable, sehingga ya itu tadi AMD mengarahkan CPU Ryzen Pro ini ke sebuah perusahaan-perusahaan besar, yang dimana perusahaan tersebut mungkin ingin membuat sebuah workstation dengan budget yang bisa di-press lagi tapi tetap mempunyai performance dan security yang tinggi. Selanjutnya ada berita dari Qualcomm yang baru aja launching produk terbaru mereka yaitu Snapdragon 450. Prosesor ini dirilis pada MWC Shanghai kemarin. Snapdragon 450 dikatakan bahwa ini adalah seri 400 SoC pertama mereka yang menggunakan 14 nanometer FinFET. Jadi bisa dikatakan bahwa prosesor ini punya efisiensi daya yang cukup jauh berbeda dari 435. Juga udah mendukung komponen yang lebih tinggi dari sektor kamera dan juga konektivitas. Nggak cuma itu aja, 450 dieksperimenkan untuk pembuatan sensor fingerprint pertama yang akan langsung include dengan layar smartphone-nya, yang dimana itu akan diimplementasikan pada smartphone Vivo karena Vivo udah membuat video resmi mengenai fitur fingerprint tersebut. Dan terakhir ada event terbuka dari Nvidia yang acaranya itu bernama Indonesia GeForce Day 2017. Acara ini dilaksanakan di Jakarta dan bakalan ada banyak booth yang bisa dicobain dari beragam brand partner yang udah ikutan. Acara ini bisa kalian ikutin, cukup daftar aja, linknya itu gue taruh di deskripsi. Kalian isi dan tinggal tunggu aja undangannya. Hadiah-hadiah kayak door prize atau giveaway gitu juga udah pasti ada. Gue juga akan datang ke acara sana, tapi bukan sebagai pembicara kali ini karena bahasan-bahasan di sana nanti akan lebih banyak untuk ngebahas gaming daripada hardware-nya. Yang pasti ada satu yang bisa gue bocorin, yaitu kalian mungkin bisa melihat yang namanya produk yang menggunakan Nvidia Max-Q, atau mungkin kalian bisa cobain produk yang udah menggunakan Nvidia Max-Q. Apa itu Nvidia Max-Q? Kalian coba googling aja dulu Max-Q itu apa, atau mungkin yang udah tahu kalian diam-diam aja dulu, jangan kasih tahu kalau produk yang pakai Nvidia Max-Q itu ada apa aja. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat buat kalian semua. Follow sosial media gue itu ada di description. Gue Subki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.